Kitab Salinan Habib bin Jindan Palsu. Mari kita ikuti kajiannya. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Sahabat-sahabatku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesenangan, ketenangan, kemenangan, kebahagiaan, kekayaan, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai Habib Salim bin Jindan. Namun kritik yang saya sampaikan itu bukan dari saya, tapi dari tokoh-tokoh Ba'alawi sendiri, yang diantaranya adalah Habib Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitabnya Masadir Al-Fikr Al-Islami fil Yaman. Kemudian juga salah seorang pakar dalam tahqiq, yaitu Dr. Muhammad bin Abu Bakar Badzib, serta ada yang namanya Aiman Al-Habsyi, itu ya. Semuanya itu tiga tokoh ini yang akan mengkritisi bagaimana ketokohan dari Habib Salim bin Jindan, khususnya dalam penulisan beliau dalam sejarah ataupun nasab ataupun sanad. Dan mungkin barangkali ini akan menjawab kegundahan atau pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat dan teman-teman, bagaimana sanad yang ditulis oleh Habib Salim bin Jindan apakah benar atau tidaknya. Langsung saja kita simak ya. Bahwa yang pertama nanti akan saya tampilkan dari kitab Masadir Al-Fikril Islami fil Yaman, ya, mulai dari halaman 95 ya. Bin Jindan, Salim bin Ahmad bin Jindan min ahli Hadramut wa mauliduhu di Indonesia, dari orang Hadramut tetapi kelahiran Indonesia. Rahila ila iddat buldan Islamiyah, beliau bepergian ke beberapa daerah Islam, waltaqa bi ulamaiha, bertemu dengan ulama-ulamanya, walahum mu'allafat katsirah, beliau memiliki banyak karangan ya, meninggal pada tahun 1387 atau 1969 ya. Banyak di antara karyanya As-Sami al-Asami al-Alam Syamih fi Mujamil Masyayikh Sawabiqul Maidan, Al-Fihrisat Al-Kubra Manba'ul Uyun fil Asanid wal Funun, Al-Uqudud Duriyah, dan seterusnya ya. Umdatul Lifat, Talafat ini fi Tabaqatil Hufat, terus Mujam Syuyuh, Mu'allaf Hafil Bitarajim, dan seterusnya, Qutfus Samar ya. Hanya saja sini yang menarik ini, kultu ya, Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan mu'allafatuhu laysat bisyai'. Nah, tuh, karangan-karangan atau karya-karya dari Habib Salim bin Jindan itu bukanlah sesuatu. Ya, bukanlah apa-apa. Kenapa? Wa fiha minat tahur, di situ ada apa ya? Kengawuran gitu, al-mujazafah. Satu berlebihan, kengawuran dan hal-hal yang berlebihan, malah hasralahu, yang tidak terhitung, wala yughtarra biha, sehingga jangan sampai tertipu dengan karangan-karangan beliau ya, wa ya'tamida 'alaiha, dan juga jangan sampai bersandar kepada karya-karya dari Habib Salim bin Jindan. Itu halaman yang pertama ya, atau untuk poin yang pertama. Kemudian ada poin yang kedua nih, 557, ketika menyebutkan siapa Habib Salim bin Jindan. Qultu hadhil kutub, ya, hadhil kutub, kata Habib Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi, hadhil kutub laisa fiha ma yufid. Kitab-kitab ini tidak ada faedahnya. Wa fiha minal mujazafa, di situ terdapat kengawuran, wal khal, acak campur, ma yatabayyanu lil qari' min awwali wahlatin, yang dapat diketahui oleh pembaca dari pertama kali melihat. Itu statement dari Al-Habsyi ya, Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, lalu ya, saya akan bacakan ya dua statement lagi. Sebenarnya masih banyak ini statementnya, tapi mungkin akan saya jadikan sebagai
live streaming nanti kali ya. Nanti malam barangkali nih. Gimana sih kon? Soal ada pertanyaan, hal kutub Ibnu Jindan fil ansab mu'tamadah, apakah kitab-kitabnya Habib Salim bin Jindan dalam nasab itu mu'tamad, bisa dijadikan sandaran, bisa dijadikan pegangan? Al-jawab, maka jawabannya adalah qala Sayyidul Muhaqqiq Abdullah Al-Habsyi an kutub Ibnu Jindan di kitabi Masadirul Fikri Al-Islami fil Yaman. Abdullah Al-Habsyi komentarnya tentang kitab-kitabnya Habib Salim bin Jindan dijelaskan dalam kitab Masadirul Fikri Al-Islami tadi yang saya sebutkan itu, la yuhtaju biha wa la yu'tamadu 'alaiha, tidak bisa dijadikan hujah dan tidak bisa dijadikan sandaran. Wa nafihal katsir min at-tahawuri wal mujazafati wa ghairiha, karena di situ terlalu banyak pengawuran ya, serampangan dan juga yang lainnya. Kemudian waqala aidan, kemudian beliau juga mengatakan ya di halaman 489, kada fid durri wal yaqut bin Jindan wa hiya ma'lumatun la yu'khadhu biha, dan itu adalah data-data yang tidak bisa dipakai. Dan qala pada halaman 540, qultu hadhil kutub laisa fiha ma yufid, tadi itu yang saya sampaikan ya. Itu yang saya sampaikan. Laisa fiha ma yufid wa fiha min al-mujazafah wal khalt ma yatabayyanu lil qari' min awwali wahlatin. Itu komentar dari Abdullah Al-Habsyi yang sebagian tadi sudah saya bacakan. Wa nudhifu ala hadza, dan kami tambahkan nih kata Muhammad Abu Bakar Batib, innal ladzina taqaduhu katsirun, bahwa yang mengkritisi Habib Salim bin Jindan itu banyak orang, ghairul Habsyi, selain dari Abdullah Al-Habsyi. Di antaranya Segaf bin Ali Al-Kaf alladzi kana yasifu kutubahu fil ansab bi annaha akadzib la yu'tamad 'alaiha, di mana Segaf Ali Al-Kaf mengatakan bahwa kitab-kitabnya Salim bin Jindan dalam nasab itu adalah akadzib, kedustaan, kebohongan yang tidak bisa dijadikan sandaran. Bagaimana indama sa'altuhu anha fa'ajabani bihadzal jawab rahimahullahu ta'ala, dan itu adalah yang saya tanyakan ini kata Muhammad Abu Bakar Batib kepada Segaf Ali Al-Kaf, maka beliau menjawabnya dengan jawaban ini. Yang kedua, wal Habib Masyhur bin Hafid alladzi kana yaqulu anhu Hatibul Lailin, di mana Habib Masyhur bin Hafid ini kakaknya Habib Umar bin Hafid ini ya. Beliau berkata, mengkritisi ya tentang Habib Salim bin Jindan itu ya Hatibul Lail. Hatibul Lail apa namanya, pengais kayu bakar, artinya tidak memisahkan atau tidak membedakan mana data yang baik, mana data yang sahih, mana data yang palsu dan lain sebagainya. Hatibul Lail. Wa sami'aha minhu katsirun fi durusihil khassah la siyama durusil ansab. Dan banyak orang yang mendengar ya statement dari Habib Masyhur bin Hafid ini dalam pengajian-pengajian khususnya, terlebih lagi pengajian-pengajian dalam nasab. Kemudian tuh dua orang udah tuh tambahannya ya. Wal bahth Ziyad At-Taklah, peneliti yaitu Ziyad At-Taklah, wa Dr. Sa'id Taulah Abdul Hasan Al-Madani. Wal akhirani, dua tokoh ini yang akhir ini, Sa'id Taulah dan Ziyad At-Taklah ini, lahuma kitabat mutafarriqah, memiliki tulisan-tulisan yang banyak ya, fitabiyini awhami, dalam menjelaskan kesalahan-kesalahan Salim bin Jindan fil asanidi wa ghairiha, baik itu dalam sanad ataupun yang lain. Tuh udah berapa tuh? Satu, Segaf Ali Al-Kaf, Masyhur bin Hafid, kemudian Sa'id Taulah, Ziyad At-Taklah, kemudian yang kelima minhum al-ustadzul muhani Fuad Tarablusi alladhi akhbarani anna alladhi dzakarhum Ibnu Jindan min a'lami ba'dil buyutil lubnaniyah ka'al nasyabah fihim a'lam wa asma' mukhtalaqah la wujudalaha. Nih, udah 5 nih. Bahwa Fuad At-Tarablusi itu memberitahukan kepada penulis yaitu Muhammad Abu Bakar Batib bahwa yang disebutkan oleh bin Jindan dari beberapa tokoh-tokoh dari keluarga Labbaniyah apa Lubnaniyah itu ya, seperti Al-Nasyabah, di situ terdapat banyak tokoh-tokoh dan nama-nama yang palsu yang tidak memiliki wujud. Nah, udah ada 5 tokoh nih ya. Lalu bagaimana dengan sanad? Yang katanya sanad itu adalah sanad milik dari siapa namanya, Hasan Al-Alal. Nggak tahu Al-Alal atau Ad-Dalal itu. Yang kemudian dalam sanad itu menyebutkan siapa? Faqih Muqaddam, kemudian Umar bin Sa'duddin Al-Zafari dan lain sebagainya lah.
serta Alwi bin Ubaidillah, kemudian Ubaidillah bin Ahmad. Bagaimana itu? Sementara kalau memang penyalinnya itu adalah Habib Salim bin Jindan, itu kan menjadi pertanyaan yang cukup menegangkan. Lanjut saja nih, dan nyimak ya. Laisal maksudu huna isqata bin Jindan tamaman. Maksudnya atau tujuannya di sini bukanlah untuk merobohkan atau menghinakan, merendahkan Ibn Jindan, Salim bin Jindan tamaman, enggak. Atau tashwihi sum'atih, atau merusak pamornya, enggak. Innama hanya saja bimuqaranati ma katabahu ma'ama fil masadiril ukhra. Hanya saja ketika dibandingkan dalam kitab-kitabnya, kemudian dibandingkan dengan beberapa sumber-sumber yang lain, ma'ama fi ba'dil waqi, ma'ama fil waqi, dan dibandingkan dengan kenyataannya, tajidu, maka engkau akan menemukan ba'da maklumatihi, sebagian data-datanya, lasiyama fit tarajim wal ansab, terlebih lagi dalam biografi atau dalam nasab, la yumkinu tasdiquhu albattah, tidak bisa dipercaya sama sekali. Ini statement dari Muhammad Abu Bakar Badib ya. Muhammad Abu Bakar Badib. Khud mithalan, seperti contohnya ini. Zakara min syuyukhihi rajulan majhulan. Beliau menyebutkan salah satu dari gurunya, yaitu seorang yang majhul, tokoh yang majhul, ja'alahu ibna, yang menjadikannya sebagai anak, Al-Allamah Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi, yang dijadikan anak bagi Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Wa hadha syakhsu la yu'rafu abadan. Orang ini sama sekali tidak dikenal siapa ini. Wala yujadu fi Al-Qasimi man ya'rifu. Begitu juga di keluarga Al-Qasimi tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Nah, nih. Yang lebih ini lagi nih, lebih seru lagi nih, Mas. Ya. Wa azhara masanida li al-Ba'alawi al-awail. Dan juga Habib Salim bin Jindan ini ya mengeluarkan musnad-musnad untuk keluarga-keluarga Ba'alawi yang pertama. Fagih Muqaddam, Muhammad Said Mirbad, kemudian Ali bin Ali Khalid Qasam, kemudian Muhammad bin Alwi, kemudian Alwi bin Ubaidillah. Nama-nama ini ada dalam musnadnya. Qala innaha min maktabati Arif Hikmat. Yang beliau mengatakan bahwa musnad keluarga Ba'alawi yang pertama itu ada di maktabah, ada di perpustakaan Arif Hikmat. Padahal wahya kutubun laisa laha aslun. Padahal itu adalah kitab-kitab yang tidak memiliki asal, laisa laha aslun. Tidak memiliki sumber, wala mustanad, tidak memiliki sandaran. Wala hiya fi Arif Hikmat kama za'ama fi ba'dihha. Begitu juga kitab-kitab itu yang diklaim bahwa musnad untuk keluarga Ba'alawi yang pertama itu ada di perpustakaan Arif Hikmat sebagaimana yang diklaim oleh beliau, itu juga nggak ada. Wala fi ayyi maktabatin min maktabatil qurrah al-ardiyah abadan. Bahkan musnad ya dari keluarga Ba'alawi yang awal-awal itu tidak ditemukan di seluruh dunia. Tuh, di seluruh perpustakaan dunia sama sekali nggak ada itu. Illa fi baitihi wa maktabatihi huwa, kecuali di rumahnya Habib Salim bin Jindan dan di perpustakaannya Habib Salim bin Jindan gitu. Makanya misalnya kalau untuk menjawab musnad yang katanya itu musnad Abdul Hasan Al-Alal ya. Abdul Hasan Al-Alal atau Abdul Hasan atau Hasan Ad-Dalal, itu lupa saya. Kemudian disalin oleh beliau, kemudian disebut bahwa itu adalah musnadnya keluarga Ba'alawi Al-Awail. Ini jawabannya sudah. Kutubun laisa laha aslun wala mu'tamadun. Ya, la hiya fi Arif Hikmat kama za'ama fi ba'dihha wala fi ayyi maktabatin min maktabatil qurrah al-ardiyah abadan illa fi baitihi wa maktabati. Jadi satu-satunya kitab yang ada nih musnad Al-Ba'alawi ini ya. Musnad keluarga Ba'alawi yang pertama. Satu-satunya kitab itu ada di mana? Perpustakaannya Habib Salim bin Jindan. Kemudian apa? Karena misalkan seperti Syekh Yasin Al-Fadangi yang kemudian pernah bertemu dengan beliau, sehingga bertukar informasi dan lain sebagainya. Ya disalinlah oleh Syekh Yasin Al-Fadangi, kemudian mempercayai saja apa yang
beliau dapatkan dari Habib Salim bin Jindan. Kemudian muncullah kitab Arba'in, An-Arba'in itu. Tuh ya sahabat-sahabat ya, kelanjut. Nah, sepanjang ini. Ini baru satu tulisan yang saya angkat ini. Wa hadhihi tasarrufat yufassiruha nassun warid wa nassun nadirun. Warada fi risalatin khassah min al-'allamah as-sayyid Alwi bin Tahir al-Haddad ila tilmidhihi al-Ustaz Ali Ba'bud. Dan upaya-upaya ini, ya, upaya-upaya ini itu ditafsirkan oleh satu teks yang sangat jarang yang ada dalam sebuah surat pribadi dari Habib Alwi bin Tahir al-Haddad kepada muridnya Habib Ali Ba'bud, anna ibn Jindan kana musaban bimaradil mali khuliya, bahwa Habib Salim bin Jindan itu terkena sebuah penyakit yaitu mali khuliya. Kita cari-cari tengah ketemu itu, tapi akan dijelaskan di sini. Coba kita cari lagi ya. Mali khuliya. Lanjutlah. Ini penyakit mali khuliya. Fayatakhayyal asya'a ghaira mawjudatin. Maka beliau itu berkhayal, ya, menghayalkan sesuatu, banyak sesuatu yang memang tidak ada. Wa yatawahhamu wujudaha, tapi dia menyangka bahwa itu ada. Ini dalam pikirannya ya, dalam pikirannya. Kemudian wa yaktubu dzalikal mutakhayyal. Kemudian apa yang ada dalam pikirannya, khayalan yang ada dalam pikirannya kemudian ditulislah. Nah, maka wajar dalam kitabnya itu. Apa namanya? Oh, sampai lupa saya nama kitabnya itu. Raudatul Wildan ya. Raudatul Wildan fi Thabat Ibn Jindan. Di mana dalam kitab itu kan menyebutkan bahwa tokoh-tokoh seperti Faqih Muqaddam, kemudian Muhammad Sahib Mirbat, kemudian Ali bin Alwi Khalil Qasam, kemudian Alwi bin Ubaidillah, kemudian Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Mereka semuanya adalah para ulama, para imam-imam mujtahid dan juga sekaligus adalah para ulama-ulama pakar hadis. Nah, itu barangkali dari efek dari penyakit itu tadi, malikhulia. Ya, di mana seseorang itu akan mengkhayalkan sebanyak hal dalam pikirannya dan menyangkanya bahwa itu memang benar-benar ada, kemudian ditulislah dalam sebuah kitab. Yang diantaranya adalah Thabat bin Jindan ini, Raudatul Wildan fi Thabat Ibn Jindan. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya, ini masih teks ini ya. Fatalaqahun nas. Nah, maka hal yang tadi yang berawal dari khayalannya Habib Salim bin Jindan kemudian dituliskan dalam sebuah kitabnya. Kemudian disampaikan kepada orang dan ternyata banyak orang yang fatalaqahun nas, maka diterima oleh banyak orang. Maka dengan mudah diterima oleh manusia, oleh banyak orang. Yang mana banyak orang itu alladzina la ya'rifuna wad'ahu sahhi, yang mereka tidak mengetahui kondisi kesehatan dari Habib Salim bin Jindan ala annahu ma'lumatun muwaththaqah, dan menganggapnya sebagai data-data yang valid. Ini sudah terjawab sebenarnya ini mah. Wal gharib, sementara yang aneh, annalladzina tamadu kalamahu fi naqli ba'dil ansab wa farihu biha. Hanya saja yang aneh, yaitu mereka orang-orang yang menyandarkan kalamnya Habib Salim bin Jindan dalam mengutip sebagian nasab-nasab dan merasa senang dengan kutipan tersebut, lam yukallifu anfusahum an-nadhara fi masadirihi. Mereka tidak memaksakan diri untuk kembali mengkaji, meneliti dari mana sumber-sumber yang dipakai oleh Habib Salim bin Jindan. Falau am'anu an-nadhara sayajidunahu yanqulu an wasa'iqa maz'umatin. Seandainya kalau mereka itu meneliti pandangannya, maka mereka akan menemukan bahwasanya Habib Salim bin Jindan itu mengutip dari beberapa data-data yang maz'um, yang diklaim. Kata bahwa ashkhasun wahmiyun, yang ditulis oleh tokoh-tokoh yang fiktif. Fi sanawatin mutaqarribah, dalam tahun-tahun yang berdekatan, au mutatabiqah, atau yang bertepatan. Wahada min durubil mustahil, dan itu termasuk gambaran-gambaran dari kemustahilan. Ila ghairi dzalika, dan seterusnya ya, minal adillatil mantiqiyah, dari beberapa dalil-dalil
logika ya. Dan ini ditulis cukup lama ini ya, 3 tahun yang lalu lah ya. Kata bahwa Muhammad Badib al-Isnin sitawa Ishrin al-Qadah alif arba'miyah isnin wa arba'in 1492 Hijriah. 3 tahun yang lalu lah ya. Kemudian hal yang serupa itu disampaikan oleh siapa namanya, Aiman al-Habsi. Aiman al-Habsi yang saya tambahkan aja di sini nanti ya. Soal tuh Syekhana al-Am Abu Bakar bin Ali al-Masyhur an kutub Ibn Jindan wa halihi. Nah, saya bertanya kepada Abu Bakar bin Ali al-Masyhur almarhum ini ya, al-Adani itu, tentang kitab-kitabnya Habib Salim bin Jindan wa halihi dan kondisi dari Habib Salim bin Jindan. Maka Abu Bakar bin Ali al-Masyhur itu mengatakan innahu sa'ala Syekh al-Asr al-Habib al-Allama al-Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau bertanya kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, faqala Salim bin Jindan ni'mar rajul. Habib Salim bin Jindan itu ya sebaik-baiknya seseorang. Tapi walakin la yu'khadu qawluhu fit tarikh wal ansab. Hanya saja pandangannya di dalam sejarah, pandangannya di dalam nasab, itu tidak diambil, tidak bisa dijadikan argumentasi. Itu ya. Ya begitulah sahabat-sahabat ya. Jadi hal ini sebenarnya sudah cukup menjawab dari pertanyaan teman-teman, pertanyaan sahabat-sahabat tentang sanad atau musnadnya Ba'lawi, Fakih Muqaddam dan lain sebagainya, yang kemudian ditulis oleh Habib Salim bin Jindan itu adalah sanad yang palsu ya, sanad yang palsu dengan argumentasi yang tadi sudah saya jelaskan. Barangkali ini saja yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.